Bab 1006, Rencana di Balik Tirai. Morgan dan Rayhan duduk berhadapan di sebuah kafe sepi, aroma kopi yang kuat menguap dari cangkir di antara mereka. Di luar, langit mendung, seolah mencerminkan atmosfer tegang yang menyelimuti percakapan mereka. Morgan baru saja selesai menceritakan garis besar pengkhianatan Johnson dan bagaimana ia mendapatkan informasi dari ShadowNet, yang ia samarkan sebagai seorang kenalan yang bisa membantu masalah teknis. Rayhan menghela napas panjang, merapikan rambutnya dengan frustrasi. Jadi, Johnson selama ini dia hanya berpura-pura baik. Menipu kita semua. Morgan mengangguk. Itu semua bagian dari operasi hantu. Dia ingin membuatku sibuk dengan masalah sepele, merusak reputasiku, sampai akhirnya dia bisa dengan mudah mengambil alih semuanya. Ini gila, gumam Rayhan. Dan Vivi, dia hanya pion. Ada nada amarah yang jelas dalam suaranya. Aku tidak bisa percaya Kaysen dan Johnson bisa sekejam itu. Aku tahu, kata Morgan. Tapi kita harus bergerak cerdas. Kita tidak bisa hanya menyerang membabi buta. Johnson itu licin, dan seperti yang kakekku selalu katakan, dia memiliki cengkeraman di mana-mana. Rayhan mengambil ponselnya, menatapnya sejenak. Aku sudah mencoba menghubungi Vivi beberapa kali sejak kejadian itu, tapi dia tidak menjawab. Mungkin dia terlalu malu, atau mungkin dia diancam. Morgan mengangguk. Itu yang aku khawatirkan. Kita harus mencari cara untuk bertemu dengannya. Dia perlu tahu bahwa dia hanya korban, bukan penjahat. Rayhan menaruh ponselnya kembali di atas meja. Kita tidak bisa hanya menunggu Johnson bergerak. Kita harus membuat jebakan, memancingnya keluar dari persembunyiannya. Ide bagus, kata Morgan, matanya berbinar. Tapi bagaimana? Dia tahu aku punya bukti. Dia pasti akan sangat berhati-hati. Kita harus memanipulasi situasi, sama seperti dia memanipulasi kamu, usul Rayhan. Kita harus menggunakan sesuatu yang paling dia inginkan, sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Warisan, tebak Morgan. Rayhan menggelengkan kepala. Lebih dari itu, sesuatu yang bisa memperlihatkan kelemahannya. Kita harus menunjukkan padanya bahwa kita memiliki informasi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pengkhianatannya. Morgan terdiam sejenak. Pikiran kakeknya kembali terngiang. Musuh terbesarmu bukanlah orang yang paling kuat, tapi orang yang paling takut kehilangan kekuatannya. Morgan membuka laptop kecilnya dan memperlihatkan dokumen yang ia temukan. Aku menemukan sesuatu di laptop Kaysen, Ray. Bukan hanya tentang proyek Chimera, tapi juga tentang kunci Delta. Rayhan membaca dokumen itu dengan cepat, matanya melebar. Kunci Delta, ini adalah akses ke semua arsip dan aset tersembunyi Wiwangsa, termasuk aset yang tidak terdaftar. Ini adalah pusat kontrol seluruh jaringan mereka. Betul, Morgan mengangguk. Johnson ingin warisanku, tapi yang sebenarnya dia inginkan adalah kunci Delta ini. Ini adalah kekuasaan mutlak yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan seluruh Ordo Aeterna dari dalam. Jadi, kita harus pura-pura bahwa kita akan menyerahkan kunci Delta kepadanya, usul Rayhan, otaknya mulai bekerja cepat. Kita buat jebakan, sebuah pertemuan di tempat publik, tapi tersembunyi. Di mana kita bisa merekam seluruh pengakuannya. Morgan menyeringai. Tepat sekali, kita akan gunakan umpan yang paling menggiurkan, janji kekuasaan yang lebih besar. Di tengah-tengah percakapan mereka, ponsel Rayhan bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya tahu kalian sedang membicarakan Johnson. Hentikan. Ini sangat berbahaya. Rayhan dan Morgan saling pandang, terkejut. Siapa ini? Bisik Rayhan. Morgan menggeleng. Aku tidak tahu. Pesan lain masuk. Johnson tahu tentang proyek Chimera. Dia akan menghancurkan siapapun yang mengetahui rahasia itu. Dia tidak hanya akan mengambil kekuasaan, dia akan menghancurkan kalian. Morgan merasakan jantungnya berdebar. Pesan ini bukan ancaman, melainkan peringatan. Jangan temui Johnson sendirian. Aku bisa membantu. Aku tahu rahasia terdalam Johnson. Temui aku. Tempat yang sama, di belakang kafe, jam 3 sore. Datang sendiri, jangan bawa siapapun. Kita tidak bisa percaya pada orang yang tidak kita kenal, kata Rayhan, curiga. Tapi, bagaimana jika dia benar? Morgan berpikir cepat. Pesan ini berisi detail yang hanya diketahui oleh orang dalam. Proyek Chimera, bukan hal yang mudah diketahui. Ini bisa jadi jebakan, Rayhan memperingatkan. Bisa jadi orang suruhan Johnson yang ingin memancingmu keluar. Tidak, Morgan menggeleng.
Kalau Johnson ingin menangkapku, dia tidak akan memberiku peringatan. Ini adalah seseorang yang tahu seberapa berbahaya Johnson. Morgan mengambil keputusan. Aku akan pergi, Ray. Aku harus mencari tahu siapa ini. Aku butuh informasi lebih banyak. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata Rayhan. Kalau dalam 1 jam kamu tidak kembali, aku akan menghubungi polisi. Morgan hanya mengangguk. Rayhan tidak akan pernah memahami bahwa polisi tidak bisa melakukan apapun. Bahwa polisi mungkin juga telah disusupi. Morgan melangkah keluar dari kafe dan berjalan menuju gang sempit di belakangnya. Di sana, seorang wanita dengan pakaian serba hitam sedang berdiri membelakanginya, menatap layar ponselnya. Ia memiliki rambut sebahu yang berwarna pirang, namun Morgan merasa ada yang aneh. Sepertinya wanita ini sangat familiar. Wanita itu berbalik, wajahnya pucat, matanya sembab, dan terlihat penuh ketakutan. Morgan terdiam. Vivi. Morgan, suara Vivi terdengar sangat kecil dan gemetar. Aku tidak bisa menahan ini lagi. Aku harus memberitahu semuanya padamu. Morgan terkejut. Ia sama sekali tidak menduga Vivi yang mengirim pesan misterius itu. Morgan melangkah mendekat. Vivi, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Air mata mengalir di pipi Vivi. Tidak, Morgan. Aku tidak baik-baik saja. Kaisen tidak seperti yang kamu lihat. Dia adalah monster. Dan Johnson, dia yang mengendalikannya. Aku mendengar semuanya. Vivi menceritakan semua yang ia dengar, tentang operasi hantu, dan proyek Chimera. Aku tahu, Vi, kata Morgan, nadanya lembut. Aku sudah tahu tentang itu. Kamu tidak perlu takut lagi. Kamu hanya korban, sama sepertiku. Tidak, Morgan, ada hal lain yang kamu tidak tahu, kata Vivi, gemetar. Aku adalah bagian dari proyek Chimera juga. Morgan membeku. Apa maksudmu? Mereka juga menguji cobakan padaku. Tidak seperti Kaisen, yang diberi kekuatan, aku diberi Neuralink untuk memanipulasi emosi, kata Vivi, suaranya pecah. Johnson yang melakukannya. Dia yang menyuruhku untuk merebut warisanmu, untuk membuatmu membenci Johnson dan menganggapnya jahat. Morgan tidak bisa memproses apa yang ia dengar. Vivi telah dimanipulasi untuk membencinya. Kaisen juga dimanipulasi. Selama ini, seluruh konflik antara mereka adalah jebakan yang dibuat oleh Johnson. Vivi menatapnya, air mata mengalir. Aku minta maaf, Morgan. Aku minta maaf karena aku membuat kamu mual. Aku minta maaf karena aku mengambil barang-barang berhargamu. Aku minta maaf karena aku membuat kamu membenci Johnson. Semua itu, aku tidak sadar. Aku minta maaf. Morgan menatap Vivi, yang menangis terseduh-seduh. Ia merasa simpati yang mendalam. Gadis yang ia kira arogan dan sombong, ternyata adalah korban yang tidak bersalah. Morgan melangkah dan memeluk Vivi, membiarkannya menangis. Sudah, Vivi, bisiknya. Aku percaya padamu. Aku akan membantumu. Kamu tidak sendirian. Vivi mendongak, matanya yang sembab menatap Morgan dengan penuh haru. Morgan tahu, dengan bantuan Vivi, ia akan dapat menguak semua kejahatan Johnson. Morgan kembali ke kafe, ditemani Vivi. Rayhan terkejut melihat Vivi berada di samping Morgan. Setelah Morgan menjelaskan semuanya, Rayhan mendengarkan dengan saksama. Ini gila, kata Rayhan, menggelengkan kepala. Tapi, jika yang dikatakan Vivi benar, kita punya sekutu yang sangat berharga. Vivi juga menceritakan tentang kunci Delta yang Johnson cari. Morgan melanjutkan. Johnson mencarinya untuk mengambil alih Ordo Aeterna, bukan hanya untuk warisan. Itu adalah kelemahan terbesarnya. Baiklah, kata Rayhan, ekspresinya berubah menjadi serius. Ini bukan lagi hanya tentang membongkar kejahatan, tapi tentang menghancurkan seluruh jaringan jahat. Kita akan membuat rencana baru. Kita akan gunakan Vivi sebagai umpan, memancing Johnson ke tempat yang akan kita atur dengan hati-hati. Kita akan merekam semua pengakuannya dan menyebarkannya ke publik. Morgan dan Rayhan setuju. Dengan bantuan Vivi yang kini menjadi sekutu, mereka akan membalikkan keadaan. Mereka tidak hanya akan membuat jebakan, mereka akan melancarkan perang terbuka. Morgan menatap keluar jendela, di mana hujan mulai turun. Namun, kali ini, ia merasa lebih kuat. Badai mungkin akan datang, tapi ia tidak akan menghadapinya sendirian. Ia punya Rayhan, teman setia yang tak pernah ragu.
Dan sekarang, ia punya Vivi, seorang korban yang siap melawan. Morgan tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia akan menghancurkan kebohongan, dan membebaskan dirinya dari belenggu takdir yang telah direncanakan oleh orang-orang licik. Bab 1007, Mengungkap Tabir Gelap. Rencana telah disusun dengan matang. Suara rintik hujan di luar jendela kafe seolah menjadi melodi latar untuk skema yang mereka rancang. Morgan, Rayhan, dan Vivi duduk melingkar di sudut ruangan. Laptop Morgan terbuka di atas meja, menampilkan denah lokasi yang telah mereka pilih dengan saksama, sebuah gedung tua bekas pabrik yang tersembunyi di pinggir kota. Tempat itu dipilih karena terisolasi, jauh dari keramaian, dan yang terpenting, memiliki banyak titik buta yang bisa mereka manfaatkan. Ini dia lokasinya, Morgan menunjuk pada sebuah peta digital yang berkedip-kedip. Bangunan pabrik tua ini dimiliki oleh salah satu perusahaan patungan Wiwangsa. Johnson pasti tidak akan curiga jika kita mengundangnya ke sini, apalagi jika menyangkut aset tak terdaftar. Rayhan mengangguk, matanya menelusuri detail peta. Dan kita akan memasang kamera di setiap sudut penting. Di sini, dan satu lagi di pintu masuk. Kamera tersembunyi, tentu saja. Kita juga harus memastikan sinyalnya stabil untuk menyiarkan rekaman ini ke server cadangan. Mereka berencana menyiarkan bukti pengakuan Johnson secara langsung. Rayhan, dengan keahliannya di bidang teknologi, telah menyiapkan sebuah aplikasi yang ia sebut Project Cerberus. Fungsinya bukan hanya untuk merekam, tapi juga menyiarkan rekaman itu ke beberapa server cadangan yang tersebar di seluruh dunia, memastikan Johnson tidak bisa menghapus bukti begitu saja. Jika salah satu server gagal, masih ada yang lain. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Cerberus, gumam Rayhan. Bahkan jika salah satu kepala ditebas, yang lain akan tetap hidup. Vivi mendengarkan dengan saksama, sesekali meremas tangannya yang gemetar. Bagaimana jika Johnson membawa banyak orang? Dia tidak bodoh. Dia mungkin akan membawa penjaga, tapi dia tidak akan membawa pasukan, Morgan menenangkan. Johnson ingin terlihat berkuasa dan mengendalikan situasi. Dia ingin kita merasa ketakutan, bukan lari. Dia akan datang dengan percaya diri, membawa beberapa orang kepercayaannya. Itulah saat kita akan mengejutkannya. Vivi menelan ludah. Lalu, aku harus bilang apa padanya. Kau tidak perlu bicara banyak, Morgan menjelaskan, nadanya lembut. Cukup telepon dia, berikan lokasi dan waktu pertemuan. Katakan kau sudah menemukan kunci Delta yang ia cari, dan kau akan menyerahkannya kepadanya. Kita akan menggunakan ponselmu, dan pesan itu harus terlihat sangat mendesak. Seperti kau benar-benar merasa terancam. Morgan meraih tangan Vivi, memberikan sebuah ponsel baru yang telah dienkripsi. Gunakan ini. Ponsel ini tidak bisa dilacak, dan aku sudah memprogramnya untuk mengirim pesan secara otomatis ke Johnson. Vivi mengangguk. Aku akan melakukannya. Aku akan membantumu. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Bagaimana dengan Kaisen? Rayhan bertanya. Jika dia datang bersamanya, ini akan jadi masalah. Aku sudah memikirkan itu, jawab Morgan. Aku akan menemuinya sebelum pertemuan itu, secara pribadi. Aku akan membuat rencana di mana dia tidak akan bisa datang. Pagi berikutnya, Morgan berhasil menghubungi Kaisen dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi. Morgan melihat Kaisen datang dengan pakaian mahal, ekspresi arogannya tidak berubah. Kaisen duduk, menatap Morgan dengan tatapan menghina. Ada apa? Kau ingin memintaku mengembalikan Vivi padamu? Ejek Kaisen. Morgan tersenyum tipis. Bukan itu. Aku tahu tentang proyek Chimera. Aku tahu Johnson memperalatmu dan Vivi. Aku tahu dia membuatmu berpikir kau kuat dan berkuasa, padahal kau hanya pion. Ekspresi Kaisen berubah. Ia menegang. Apa maksudmu? Aku sudah tahu semuanya, Kaisen. Dan aku tahu kau takut. Kau takut bahwa semua kekuatan yang diberikan Johnson itu adalah kebohongan. Kekuatan itu bukan milikmu, dan Johnson akan mengambilnya kapan saja ia mau. Morgan melihat ketakutan yang samar di mata Kaisen. Morgan tahu ia telah menusuk titik terlemahnya. Johnson sudah tahu bahwa kita tahu tentang proyek Chimera, Morgan melanjutkan, suaranya tenang tapi tajam. Dia mencurigai kita berdua, tapi dia akan mengincar orang yang paling dekat denganku. Dia akan mengincar Vivi dan juga kau. Tidak mungkin, Kaisen mendengus, tapi nada suaranya terdengar ragu. Ya, itu mungkin.
Karena Johnson tidak pernah mempercayai siapapun. Bahkan para pionnya sendiri. Morgan mengeluarkan sebuah kunci USB dari sakunya. Aku punya semua informasi tentang proyek Chimera di sini. Semua eksperimennya, semua nama, termasuk namamu. Jika Johnson sampai di sini dan menemukanmu, dia akan menghancurkanmu. Morgan sengaja memberikan informasi yang salah, memanipulasi Kaysen seperti Johnson memanipulasi mereka. Ia tahu Kaysen sangat ambisius dan arogan, ia tidak akan membiarkan kekuasaannya diambil. Morgan membuat Kaysen berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri dan menyembunyikan diri. Kau punya dua pilihan, kata Morgan. Tetap di sini dan hadapi Johnson, atau lari dan sembunyikan dirimu. Sembunyikan semua bukti yang menghubungkanmu dengan proyek Chimera. Lakukan secepatnya, sebelum Johnson menemukanmu. Morgan meletakkan USB di atas meja. Ambil ini adalah bukti bahwa aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kau sadar bahwa kau adalah korban, bukan penjahat. Kaysen ragu-ragu. Ia melihat USB itu. Morgan tahu kelemahan Kaysen adalah rasa takut kehilangan. Ia tidak ingin menjadi korban. Dengan tangan gemetar, Kaysen mengambil kunci USB itu dan menyimpannya. Morgan tahu ia telah berhasil. Kaysen tidak akan menjadi masalah. Jam 9 malam, di sebuah pabrik tua yang sepi. Cahaya lampu seadanya hanya menerangi sebagian besar ruangan. Sinar bulan menembus jendela kaca yang kotor, menciptakan bayangan aneh di lantai beton. Morgan dan Rayhan telah berada di dalam sejak sore, memasang semua peralatan. Rayhan sibuk memantau layar laptopnya yang menunjukkan umpan dari beberapa kamera tersembunyi. Semua sudah terpasang, bisik Rayhan. Kamera, mikrofon, bahkan satu drone kecil di luar sebagai cadangan. Kita akan merekam semuanya. Tepat pukul 9.15 malam, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan pabrik. Johnson keluar dari mobil, mengenakan jas mahal yang kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Di belakangnya, dua pria berbadan besar berjaga. Morgan tahu, itu adalah orang-orang kepercayaan Johnson. Bukan penjaga biasa. Johnson sudah datang, bisik Morgan ke mic kecil yang terpasang di kerah bajunya. Rayhan mengangguk dari ruang kontrol yang tersembunyi. Ayo, Vi, bisik Morgan kepada Vivi yang bersembunyi di balik tumpukan karung. Saatnya kau keluar. Johnson masuk ke dalam pabrik, matanya menatap sekeliling. Ia melihat Vivi berdiri sendirian di tengah ruangan, terlihat ketakutan dan gelisah. Vivi, panggil Johnson, suaranya dipenuhi otoritas. Di mana Morgan? Dia menyuruhku ke sini, jawab Vivi. Suaranya gemetar. Aku tidak tahu di mana dia. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Vivi mengangkat sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ini adalah kunci Delta. Morgan menyuruhku untuk memberikannya padamu. Dia bilang, dia sudah tidak peduli dengan warisan, dan dia hanya ingin menjauh. Johnson menyeringai, ia mengambil kotak itu dari tangan Vivi. Gadis yang baik. Akhirnya, dia mengerti siapa yang pantas menjadi pewaris. Begitu mudahnya, dia tidak tahu bahwa kunci Delta ini adalah pusat kendali semua aset tersembunyi. Kekuatan yang tak terbatas, kini ada di tanganku. Johnson tertawa, tawa yang penuh kesombongan dan kemenangan. Aku juga akan menghancurkan Morgan. Setelah aku mendapatkan ini, dia tidak akan bisa lari. Operasi hantu akan menjadi kenyataan, dan dia akan menjadi orang yang paling hina di mata semua orang. Bagaimana dengan Kaysen? Tanya Vivi, memainkan perannya dengan sangat baik. Apakah dia akan baik-baik saja? Tawa Johnson menghilang. Kaysen, dia hanya pion. Dia sudah tidak berguna. Setelah ini, aku akan menyingkirkannya. Ia hanya seorang pemuda yang sok berkuasa. Aku hanya membutuhkanmu, Vivi. Kau memiliki Neuralink untuk memanipulasi orang-orang di sekitarku. Vivi menatap Johnson, air matanya mulai mengalir. Jadi, aku hanya alat. Tentu saja, Johnson menjawab dengan arogan. Kau pikir aku peduli dengan orang-orang sepertimu? Kau dan Morgan, kalian hanya boneka yang bisa aku mainkan. Boneka yang akan membuatku menjadi penguasa sejati Ordo Aeterna. Morgan, yang mendengar semua percakapan itu, merasakan amarahnya memuncak. Johnson tidak hanya licik, ia juga kejam. Sayangnya, kau salah, suara Morgan bergema dari speaker tersembunyi. Johnson menegang. Ia menatap sekeliling, mencari sumber suara.
Morgan, lampu-lampu sorot di seluruh pabrik tiba-tiba menyala, menyoroti setiap sudut, termasuk para penjaga Johnson yang terlihat kebingungan. Rayhan, dari ruang kontrol, telah mengaktifkan semua peralatan. Sebuah layar besar di belakang Johnson menyala, menampilkan rekaman dirinya dan pengakuannya yang kejam. Tentu saja, boneka juga bisa melawan, suara Morgan berlanjut. Morgan dan Rayhan keluar dari persembunyian mereka, berdiri di depan Johnson dengan ekspresi dingin. Vivi berjalan mendekati Morgan, menatap Johnson dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kau sudah selesai, Johnson," kata Morgan, nadanya dipenuhi kemenangan. "Seluruh dunia akan tahu siapa dirimu. Siapa sebenarnya pewaris Wiwangsa yang sebenarnya." Johnson menatap layar besar di belakangnya, wajahnya pucat. "Bagaimana bisa? Ini jebakan. Kau menipuku. Kau mengajariku, Johnson." Morgan tersenyum. "Kau memberitahuku bahwa musuh terbesarmu adalah orang yang paling takut kehilangan kekuatannya. Dan hari ini, kau akan kehilangan semuanya." Johnson berteriak, matanya memerah. Ia mencoba menyerang Morgan, tetapi para penjaganya menahan diri. Mereka hanya terkejut melihat sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Johnson adalah seorang penjahat. Di tengah kebingungan itu, sebuah cahaya sorot dari kejauhan terlihat datang. Bukan polisi, bukan pula aparat keamanan. Itu adalah sekelompok orang berpakaian serba hitam, bergerak cepat dan terorganisir. Mereka bukanlah bagian dari Johnson. Mereka adalah anggota Ordo Aeterna. Morgan menatap mereka. Ia tahu mereka datang bukan untuk menyelamatkannya. Mereka datang untuk menghukum Johnson. Dan juga dirinya, karena telah berani menyentuh rahasia terdalam mereka. "Kau pikir kau sudah menang?" Johnson menyeringai, senyumnya dingin dan menakutkan. "Ini adalah awal dari perang yang sebenarnya. Dan kau tidak tahu siapa musuhmu." Morgan menatap ke arah pasukan Ordo Aeterna yang mendekat. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini, Morgan harus menghadapi musuh yang tidak terlihat, musuh yang berada di balik tirai. Musuh yang mengendalikan segalanya, termasuk dirinya. Bab 1008, menghadapi Ordo Aeterna. Dengung mesin mobil yang berhenti di luar pabrik tua itu terasa seperti genderang perang yang ditabuh. Ini bukan lagi soal warisan Wiwangsa, atau perebutan kekuasaan yang bisa diselesaikan di ruang sidang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang berada di luar pemahaman Morgan. Sesuatu yang disebut Ordo Aeterna. Morgan melangkah maju, tangannya melindungi Vivi yang gemetar di belakangnya. Rayhan tetap siaga, jarinya menari di atas layar laptop, memastikan rekaman pengakuan Johnson terus mengalir ke server cadangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu satu hal, mereka tidak akan lari. "Johnson," suara Morgan dingin, matanya menatap Johnson yang kini tertawa dengan nada putus asa. "Apa maksudmu dengan perang yang sebenarnya? Siapa mereka?" Johnson tidak menjawab, matanya yang merah menatap Morgan seolah dia melihat sebuah kebodohan yang menyentuh jiwa. "Kau pikir kau hebat karena berhasil menjebakku, Morgan. Kau hanya menyingkirkan sebuah catur yang tidak lagi berguna. Lihat mereka, mereka adalah bayangan yang mengendalikan segalanya. Mereka adalah takdir yang tak bisa kau lawan." Sekelompok pria berpakaian serba hitam itu bergerak dengan presisi, membentuk formasi seperti serigala yang mengintai mangsa. Tidak ada ekspresi di wajah mereka, hanya mata yang dingin dan mematikan. Salah satu dari mereka, yang memiliki postur paling tinggi, melangkah maju. Ia memiliki lambang burung elang di dadanya, simbol yang sama dengan yang Morgan lihat di brankas tersembunyi milik ayahnya. Pria itu tidak menatap Johnson, melainkan langsung mengunci pandangannya pada Morgan. "Johnson Wiwangsa," suaranya serak dan berat, seperti gesekan batu. "Kau telah melanggar salah satu aturan terpenting Ordo. Kau telah menggunakan aset Ordo untuk kepentingan pribadi dan mengeksposnya pada orang luar. Hukumanmu sudah diputuskan." Johnson menelan ludah, seluruh kesombongannya lenyap digantikan ketakutan yang sesungguhnya. Kalian salah paham. Aku hanya mencoba." "Diam." Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada dua anak buahnya. Kedua pria itu bergerak cepat, menahan Johnson dan kedua pengawalnya. Johnson berteriak, meronta, tetapi tenaga para pria itu bagai baja. Morgan menatap mereka dengan waspada. "Apa yang kalian inginkan? Aku tidak ada urusan dengan kalian." "Kau salah, pewaris," jawab pria itu. "Kau adalah pusat dari semua urusan.
Kau telah membuka tabir yang seharusnya tetap terkunci. Kau adalah pemegang kunci untuk masa depan Ordo Aeterna, tetapi juga ancaman terbesar bagi kami. Kau tahu terlalu banyak. Vivi mencengkeram tangan Morgan. Morgan, mereka, kita harus keluar dari sini, bisik Raihan dari ruang kontrol, suaranya tegang. Mereka bukan orang biasa. Aku sedang mencoba meretas sinyal mereka, tapi ada firewall yang sangat rumit. Ini bukan buatan manusia biasa. Kau adalah ancaman, kata pria itu lagi. Mengabaikan Raihan, dan kami datang untuk menyelamatkan aset yang kami punya. Kau tidak akan bisa melawan kami. Kau tidak tahu siapa kami, atau seberapa jauh jangkauan kami. Kami memiliki orang-orang di setiap sektor, di setiap pemerintahan, di setiap lembaga keuangan. Kau hanyalah setetes air di lautan yang kami kuasai. Morgan merasa amarahnya kembali memuncak. Dia sudah melewati banyak rintangan, dan kini dia harus menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kalian adalah pengecut. Kalian bersembunyi di balik bayangan dan memanipulasi orang. Aku tidak peduli siapa kalian, aku tidak akan membiarkan kalian mengendalikan hidupku. Sikap yang naif, pria itu tersenyum tipis. Sikap yang sama seperti orang tuamu. Sikap yang membuat mereka menghilang. Jantung Morgan berdetak kencang. Apa maksudmu? Kalian yang melakukannya. Kalian yang membunuh mereka. Pria itu hanya mengangkat bahu. Kami tidak membunuh mereka. Kami hanya memberi mereka pilihan, menjadi bagian dari kami atau lenyap. Mereka memilih lenyap. Kami hanya menjalankan tugas. Morgan mengepalkan tangannya. Selama ini dia berpikir orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Ternyata ada konspirasi yang jauh lebih besar. Dia tidak hanya melawan Johnson, dia melawan organisasi yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Ini bukan lagi soal warisan, ini soal balas dendam. Tunggu sebentar, setelah sebuah suara dari belakang. Ryan Moses, teman Morgan dari kampus, muncul dari balik tumpukan karung. Matanya terbelalak, melihat pemandangan di hadapannya. Ia membawa sebuah tas ransel dan mengenakan jaket tebal. Morgan, Raihan, apa yang terjadi di sini? Aku mengikuti kalian. Morgan dan Raihan terkejut melihatnya. Ryan tidak pernah terlibat dalam hal ini. Ryan, kau tidak seharusnya di sini. Teriak Morgan. Pria dari Ordo Aeterna menatap Ryan, ekspresinya tidak berubah. Siapa dia? Tanyanya kepada Morgan. Dia bukan siapa-siapa. Morgan mencoba mengelak. Sepertinya kau punya terlalu banyak teman yang ingin tahu, kata pria itu, lalu memberi isyarat lagi. 3 orang lagi dari kelompoknya keluar dari bayangan dan mulai mengepung mereka. Situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Vivi menunjuk ke sebuah sudut. Morgan, di sana. Morgan menoleh. Itu adalah sebuah panel kontrol yang terbuka, menunjukkan sebuah kabel yang terputus. Raihan, saat memasang peralatan, sempat mengatakan bahwa itu adalah sirkuit kontrol untuk derek di atas kepala. Morgan memiliki ide. Raihan, hubungkan kabelnya. Sekarang, teriak Morgan. Raihan mengerti, langsung berlari keluar dari ruang kontrolnya yang tersembunyi. Itu akan membuat panel utama korslet, tapi setidaknya kita punya waktu. Pria dari Ordo Aeterna melihat Raihan berlari. Bodoh. Ia memberi isyarat agar salah satu anak buahnya mengejar Raihan. Morgan tidak bisa membiarkan itu. Ia menyerbu maju, menggunakan teknik bela diri yang ia pelajari secara otodidak, mengincar pria yang akan mengejar Raihan. Pertarungan pecah di dalam pabrik tua itu. Morgan adalah mahasiswa biasa, tetapi adrenalin dan amarahnya memberinya kekuatan. Dia menghindar, menangkis, dan menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang mengejutkan. Pria dari Ordo Aeterna itu jauh lebih terlatih, tetapi Morgan sangat lincah. Di sisi lain, Raihan telah mencapai panel kontrol. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyambungkan 2 kabel yang terkelupas. Vivi menarik Ryan. Ryan, jangan berdiri diam. Kita harus membantu Morgan. Ryan, yang masih shock, mengangguk dan mengikuti Vivi. Mereka melemparkan benda-benda berat di sekitar mereka, mencoba menghalangi gerakan pria Ordo Aeterna lainnya. Kau berani melawan kami? Pria utama Ordo Aeterna bertanya, menyeringai sambil menghindar dari pukulan Morgan. Tidak ada yang bisa lari dari Ordo Aeterna. Saat itu, sebuah kilatan cahaya biru menyambar di panel kontrol. Raihan berhasil menyambungkan kabel, dan panel itu meledak kecil. Seketika, seluruh lampu di pabrik padam. Kegelapan menyelimuti mereka,
hanya disinai oleh cahaya bulan yang samar dari jendela-jendela kotor. "Morgan, sekarang!" teriak Rayhan. Morgan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tahu di mana Rayhan dan Vivi bersembunyi. Dengan panik, Morgan menggapai tangan Vivi dan Ryan, lalu berlari menuju salah satu pintu samping. Mereka harus keluar dari sana. Suara tembakan terdengar, memantul di dinding. Mereka tidak lagi melawan Johnson, mereka melawan pasukan rahasia yang tidak ragu untuk membunuh. Mereka berhasil keluar dari pabrik dan berlari sekencang mungkin. Di belakang mereka, suara teriakan Johnson yang frustrasi dan perintah-perintah keras dari Ordo Aeterna terdengar. Morgan tahu, mereka tidak akan menyerah. Mereka berlari ke arah hutan kecil di samping pabrik, tempat yang tidak akan mudah bagi mobil untuk mengejar. Namun, Morgan melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sebuah drone kecil yang ia pasang sebagai cadangan, kini jatuh ke tanah. Itu berarti Rayhan telah kehilangan kendali dan sinyal dari drone tersebut telah direbut. Mereka tidak lagi bersembunyi di dalam kegelapan. Ordo Aeterna memiliki mata. Mereka melarikan diri, tetapi Morgan tahu ini hanyalah permulaan. Ia tidak lagi hanya pewaris sebuah konglomerat, ia adalah target utama dari sebuah organisasi rahasia yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dan satu hal yang paling mengerikan adalah, ia sadar, ia tidak tahu siapa di antara teman-temannya yang juga merupakan bagian dari Ordo Aeterna, atau seberapa banyak orang yang harus ia percaya. Karena musuh yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat, melainkan yang bersembunyi di balik bayangan. Bab 1009, di balik tirai takdir. Keringat dingin membasahi pelipis Morgan. Napasnya terengah, berpacu dengan detak jantungnya yang menggila. Di sampingnya, Vivi dan Ryan juga tampak kelelahan, langkah mereka berat saat mereka menerobos semak belukar yang basah. Rayhan, yang sudah lebih dulu berlari, menunggu mereka di dekat sebuah pohon besar. Wajahnya tegang, cahaya dari layar laptop yang menyala di tangannya memantulkan kekhawatiran yang nyata. "Sinyal drone-nya putus," bisik Rayhan, suaranya serak. "Aku yakin mereka mengambil alihnya, atau bahkan mungkin sudah menghancurkannya. Mereka melacak kita. Kita tidak punya banyak waktu." "Bagaimana dengan rekaman Johnson?" tanya Morgan sambil mencoba mengatur napasnya. "Apakah aman?" "Sudah terkirim ke server cadangan," jawab Rayhan, menatap Morgan lurus. "Tapi itu tidak penting lagi, Morgan. Kita sekarang melawan musuh yang tidak peduli dengan bukti hukum. Mereka adalah bayangan yang bergerak di luar hukum." Kata-kata Rayhan seperti tamparan keras yang menyadarkan Morgan. Dunia yang selama ini ia kenal, yang diatur oleh peraturan dan tatanan sosial, kini runtuh. Ia tidak lagi berurusan dengan perebutan harta atau rivalitas bisnis. Ia sedang bermain di arena yang lebih kejam dan berbahaya. Arena di mana nyawa adalah taruhannya. "Ini gila," gumam Ryan, menunduk. Aku tidak tahu kalau kehidupanmu seberbahaya ini, Morgan. Aku pikir kamu hanya anak biasa yang tiba-tiba kaya." "Tidak ada yang biasa lagi, Ryan." Morgan menatap ke arah pabrik tua yang gelap di belakang mereka. "Dan aku tidak tahu kenapa kamu ikut campur, tapi sekarang kamu juga dalam bahaya." Ryan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya khawatir. Aku melihatmu di parkiran, kamu terlihat panik, jadi aku memutuskan untuk mengikutimu. Aku tidak tahu ini akan sejauh ini." Vivi melangkah maju, memegang tangan Morgan. "Kita harus mencari tempat persembunyian. Sekarang." Morgan mengangguk. "Rayhan, apa ada tempat yang aman di sekitar sini?" Rayhan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Pabrik ini ada di area terpencil, sengaja dibangun jauh dari pemukiman. Mereka mungkin sudah memblokir semua jalan utama. Satu-satunya cara adalah kembali ke kota, tapi itu terlalu berisiko. Mereka pasti sudah memasang jebakan. Lalu kita harus kemana?" tanya Vivi, suaranya terdengar frustrasi. "Aku tahu tempat yang bisa kita tuju," ucap Morgan, matanya menyala. "Tapi kita tidak bisa pergi bersama-sama. Itu akan terlalu menarik perhatian. Kita harus berpencar." Ketiganya menatap Morgan dengan ekspresi tidak percaya. "Berpencar? Kamu gila, Morgan?" tanya Vivi. "Itu sama saja bunuh diri." "Tidak," Morgan menggeleng. "Itu satu-satunya cara. Mereka mencari kita bertiga, jadi jika kita berpencar, mereka akan kesulitan melacak." "Rayhan, kamu tahu jaringan siapa yang bisa kamu hubungi?" Rayhan mengangguk,
Ia tahu Morgan merujuk pada beberapa kontak yang ia miliki di dunia siber yang bisa membantu mereka. Ryan, kamu harus kembali ke kampus. Bersikaplah normal, jangan hubungi siapapun, dan jangan bilang apapun tentang ini. Aku akan mencari cara untuk menghubungimu nanti. Ryan tampak ragu-ragu, tetapi melihat keseriusan di mata Morgan, ia akhirnya mengangguk. Aku akan berusaha. Vivi, kamu juga harus kembali ke asrama. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Morgan menatapnya, ada sedikit keraguan di matanya. Ia tidak yakin apakah Vivi benar-benar aman. Vivi menepis keraguan Morgan. Aku akan baik-baik saja, katanya, meyakinkan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa melepaskanmu sendirian, kata Morgan. Aku akan mengantarmu ke tempat aman dulu. Tidak, Morgan, Rayhan menyela. Kamu harus pergi sendiri, secepat mungkin. Kami akan mengalihkan perhatian mereka. Aku akan mencoba membajak beberapa kamera CCTV di jalanan. Mereka tidak akan tahu kamu kemana. Morgan mengepalkan tangannya. Baiklah, kalian semua hati-hati. Aku akan menemui kalian di tempat aman yang aku sebutkan. Mereka berempat berpisah, menghilang ke dalam kegelapan hutan dari arah yang berbeda-beda. Morgan tidak tahu apakah ia akan melihat mereka lagi. Ia tidak tahu apakah ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Tetapi yang ia tahu, ia harus mencari bantuan. Morgan berlari, terus berlari, menembus hutan yang lebat. Kakinya lecet, wajahnya tergores dahan-dahan. Ia terus memaksakan diri, melarikan diri dari bayangan yang ia rasakan mengikutinya. Ia tahu, musuh ini bukan hanya musuh fisik, tetapi musuh psikologis yang akan mencoba menghancurkan mentalnya. Setelah beberapa jam berlari, ia akhirnya mencapai sebuah jalan raya kecil. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari tumpangan. Tidak ada mobil yang lewat. Ia harus berjalan kaki. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam melaju kencang, berhenti di sampingnya. Morgan waspada, bersiap untuk lari. Tetapi ia melihat seseorang di kursi penumpang, seorang wanita. Rambutnya diikat rapi, dengan jas mahal yang menutupi tubuhnya. Wajahnya tidak asing. Masuk, Morgan, kata wanita itu, suaranya tenang dan tegas. Kita tidak punya banyak waktu. Morgan mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu pengacara senior di Wiwangsa, wanita yang dulu sering ditemuinya di kantor. Kenapa Anda di sini? Tanyanya, ragu. Ada orang yang mengirimku untuk mencarimu, jawabnya singkat. Pewaris Wiwangsa tidak boleh hilang begitu saja. Morgan tidak percaya begitu saja. Siapa yang mengirim Anda? Wanita itu tersenyum tipis. Seseorang yang tahu semua tentang Ordo Aeterna, Morgan. Seseorang yang sama sepertimu, mereka bersembunyi. Dan kini, kamu harus bergabung dengan kami. Morgan terdiam. Ini adalah sebuah pilihan, sebuah jalan baru yang tidak ia duga. Apakah ini jebakan, atau sebuah kesempatan? Ia melirik ke kaca spion mobil, ia melihat pantulan matanya. Sendiri yang dipenuhi keraguan. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus menghadapi takdirnya, tak peduli seberapa mengerikannya. Dengan langkah berat, ia membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Takdirnya, dan takdir Ordo Aeterna, kini mulai saling berbenturan. Di sisi lain, di area pabrik tua, sekelompok pria berpakaian serba hitam berjejer rapi. Pemimpin mereka, dengan lambang elang di dadanya, menerima laporan dari salah satu anak buahnya. Pewaris itu melarikan diri, Tuan. Mereka berpencar. Kami melacak sinyal drone, tapi ternyata itu hanya pengalihan, lapor pria itu. Sangat cerdik, gumam sang pemimpin. Dia tidak sebodoh yang kita kira. Ia lalu berbalik, menatap Kaisen yang berdiri di sampingnya. Kaisen, yang sejak tadi tersembunyi di balik bayangan, kini melangkah maju. Ekspresinya dingin dan matanya dipenuhi dengan ambisi yang tidak terbendung. Maafkan aku, Tuan Kaisen, kata pria itu. Kami gagal menangkapnya. Kaisen tersenyum sinis. Tidak apa-apa, katanya. Rencana kita masih bisa berjalan. Biarkan dia lari. Biarkan dia berpikir dia aman. Karena musuh yang paling berbahaya bukanlah yang kita tangkap. Musuh yang paling berbahaya adalah yang kita percaya. Kaisen lalu menoleh ke arah sebuah truk yang kini diparkir di dekat pabrik. Di dalamnya, Ryan Moses terikat, wajahnya tertutup lakban. Matanya membelalak ketakutan, menatap Kaisen. Dia bukan siapa-siapa, Morgan,
Kaisen menirukan perkataan Morgan. Dia salah besar, dia adalah kuncinya, dan dengan dia, kita akan menemukan tempat persembunyian Morgan. Dan saat dia kembali, aku akan pastikan dia tahu siapa musuh sebenarnya. Karena takdirnya bukan menjadi pewaris sebuah konglomerat, tapi menjadi pion dalam permainan yang sudah aku siapkan sejak awal. Kaisen tertawa, tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Ia menepuk bahu sang pemimpin Ordo Aeterna. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Sisanya, biar aku yang urus. Sang pemimpin Ordo Aeterna hanya mengangguk, ekspresinya datar. Kaisen adalah ancaman, tapi ia juga aset yang bisa digunakan. Dan mereka selalu tahu bagaimana cara menggunakan aset. Morgan, yang kini berada di dalam mobil, tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa musuh yang ia takuti bukanlah musuh di belakang bayangan. Musuh sebenarnya adalah orang yang berada di dekatnya, orang yang ia kira tidak bersalah. Orang yang ia percaya. Bab 1010, Sang Penjaga Gerbang. Morgan duduk membeku di kursi penumpang mobil hitam yang melaju mulus membelah kegelapan. Jendela mobil yang kedap suara menciptakan gelembung kedamaian yang terasa asing dan menipu. Di sampingnya, wanita pengacara senior dari Wiwangsa, yang Morgan ingat bernama Amelia, mengemudi dengan tenang, seolah mereka sedang dalam perjalanan bisnis biasa, bukan melarikan diri dari bayangan kematian. Siapa yang mengirim Anda? Morgan akhirnya memecah keheningan, suaranya serak. Ia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai situasi ini. Amelia meliriknya sekilas, senyum tipis di bibirnya. Seorang teman lama Tuan Wiwangsa, jawabnya singkat. Lebih tepatnya, seorang penjaga. Saya bukan satu-satunya, Morgan. Kami adalah jaringan bayangan yang dibentuk untuk melindungi hal-hal yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Jantung Morgan berdebar. Hal-hal apa? Rahasia, kekuatan, dan kekayaan, kata Amelia, matanya menatap lurus ke jalan. Hal-hal yang kini menjadi tanggung jawabmu. Wiwangsa, seperti yang kamu tahu, bukanlah sekadar konglomerat bisnis. Ini adalah perisai. Perisai yang menutupi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Morgan tidak bisa memproses semua informasi ini. Tunggu dulu, apakah ini ada hubungannya dengan Ordo Aeterna? Amelia mengangguk pelan. Ordo Aeterna adalah sekelompok orang yang percaya bahwa kekuasaan seharusnya hanya milik mereka. Yang terpilih, secara genetik dan keturunan. Mereka melihat aset Wiwangsa, termasuk proyek-proyek teknologi canggih dan jaringan globalnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Kaisen adalah pion mereka. Ia pikir ia adalah dalang, padahal ia hanya boneka yang bisa dibuang kapan saja. Pikiran Morgan berpacu, menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Jadi, kenapa Tuan Wiwangsa meninggalkan semuanya kepadaku? Kenapa aku? Aku bukan terpilih, atau apapun itu. Amelia menghela napas. Itulah intinya. Tuan Wiwangsa tidak percaya pada darah murni. Ia percaya pada semangat, keberanian, dan yang terpenting, ia percaya pada pilihan. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Morgan. Sesuatu yang ia yakin bisa menjadi benteng terakhir melawan kegelapan yang datang. Kamu adalah pewaris pilihan, bukan pewaris keturunan. Morgan menatap tangannya. Ia merasa kecil, tidak sepadan dengan beban yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Lalu, sekarang kita mau kemana? Ke tempat yang aman, kata Amelia. Ke markas utama kami, tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Mobil itu memasuki sebuah terowongan panjang yang sepi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, terowongan itu terbuka ke sebuah area yang diterangi oleh lampu-lampu sorot. Morgan melihat pemandangan yang tak terbayangkan, sebuah kota bawah tanah yang tersembunyi. Bangunan-bangunan modern, taman-taman, bahkan sebuah danau buatan terbentang di bawah kubah raksasa. Selamat datang di gerbang, kata Amelia, tersenyum bangga. Ini adalah tempat para penjaga bersembunyi dan melindungi aset paling berharga di dunia. Sementara itu, di sebuah gudang tua yang terisolasi, Rian Moses tergeletak di lantai yang dingin, lakban telah dilepas dari mulutnya. Di depannya, Kaisen duduk di sebuah kursi besi, kakinya disilangkan. Tawa dingin Kaisen masih terngiang di telinga Rian. Jadi, temanmu Morgan itu benar-benar bodoh, iya. Ejek Kaisen, suaranya penuh kepuasan. Dia percaya kamu, tidak penting. Padahal, kamu adalah kartu asku. Rian gemetar, menatap Kaisen dengan mata penuh ketakutan. Apa yang kau inginkan?
Bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang akan kamu lakukan, jawab Kaisen. Aku tahu kamu dekat dengan Raihan, si jenius itu. Kamu akan menghubunginya. Kamu akan memberitahunya bahwa kamu di sini, di bawah pengawasanku, dan kamu akan meyakinkan mereka untuk datang menyelamatkanmu. Dan saat mereka tiba, mereka akan masuk ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Ryan berteriak, suaranya pecah. Kaisen tertawa lagi, tawa yang tak ada sedikit pun kehangatan. Kamu tidak punya pilihan. Oh, dan tentang drone dan sinyal yang hilang itu. Itu bukan Ordo Aeterna yang melakukannya. Itu aku. Aku memanipulasi sinyalnya. Aku sudah mengikuti kalian sejak awal. Aku tahu setiap langkah bodoh yang kalian ambil. Ia mengeluarkan ponsel Ryan dari sakunya dan melemparkannya ke lantai. Teleponlah mereka, sekarang, sebelum aku kehilangan kesabaran. Di tempat persembunyian yang jauh, Raihan dan Vivi, yang kini menyamar, bersembunyi di sebuah kafe yang ramai di pusat kota. Mereka mencoba meretas jaringan internet publik untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ordo Aeterna, tetapi hasilnya nihil. Tiba-tiba, ponsel Raihan bergetar. Sebuah pesan dari Ryan. Ryan, bagaimana bisa? Bisik Raihan, kaget. Pesan itu berisi koordinat dan sebuah kalimat singkat, datanglah. Aku dalam bahaya. Kaisen di sini. Vivi membaca pesan itu di bahu Raihan. Ini jebakan, bisik Vivi. Morgan menyuruh kita untuk tidak menghubungi siapapun. Raihan mengangguk, tetapi ia juga melihat kepanikan di mata Vivi. Tapi, bagaimana kalau ini bukan jebakan? Bagaimana kalau Ryan benar-benar dalam masalah? Vivi menatap Raihan. Mereka tahu kita peduli pada Ryan. Mereka akan menggunakan itu sebagai kelemahan. Kita harus memikirkan ini dengan hati-hati. Raihan ragu. Ia tahu Morgan benar, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan temannya dalam bahaya. Dilema itu menghantamnya seperti gelombang. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Aku akan mencoba melacak sinyalnya. Jangan, Raihan, Vivi memohon. Itu akan membuat kita terekspos. Kita tidak punya pilihan, jawab Raihan, menolak permohonan Vivi. Ryan adalah teman kita. Aku tidak bisa meninggalkannya. Sementara itu, di dalam gerbang, Morgan berjalan di samping Amelia. Ia telah bertemu dengan beberapa penjaga lainnya, orang-orang dari berbagai profesi yang juga bekerja dalam bayangan. Di tengah kompleks bawah tanah, ada sebuah ruangan besar yang berisi layar-layar monitor. Di sana, seorang pria tua duduk di depan salah satu layar, matanya menatap tajam. Morgan, kata Amelia, ini adalah kepala para penjaga. Dia yang mengirimku untuk mencarimu. Pria itu menoleh. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Ia menatap Morgan lurus, seolah ia bisa melihat menembus jiwanya. Anak muda, katanya, suaranya berat. Kamu telah mengambil keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Namun, jalan di depanmu tidak akan mudah. Kamu harus mempelajari semua rahasia Wiwangsa, dan yang terpenting, kamu harus mempelajari cara bertahan hidup di dunia di mana musuh terbesarmu bukanlah bayangan, tetapi orang yang paling kamu percayai. Morgan merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ia ingat senyum Ryan, kepedulian Raihan, dan bahkan keberanian Vivi. Siapa di antara mereka yang tidak bisa ia percayai? Pria itu tersenyum sedih. Kamu akan segera tahu. Tapi, untuk sekarang, mari kita mulai. Ada banyak hal yang harus kamu pelajari, dan kita tidak punya banyak waktu. Ordo Aeterna sudah mulai bergerak. Dan Kaisen, dia adalah pion yang sangat berbahaya. Morgan mengangguk. Ia tidak tahu apakah ia sudah siap, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus maju. Demi dirinya, demi teman-temannya, dan demi warisan yang kini menjadi takdirnya. Ia tidak lagi lari dari masalah, tetapi kini ia akan menghadapinya.